Sekarang sudah berapa anggota Pak Kadir? Ya kalau anggota sih baru 4. Baru 4. Ya. Artinya masih mau tambah lagi nih? Oh iya jelas Pak, umat Islam itu harus memproduksi sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum Pak Kadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Saya lihat senyumannya nih semakin manis ini. Apa sehat betul kayaknya Pak Kadir ini? Oh iya harus itu Pak. Iya. Setelah iman dipastikan, kemudian yang kedua adalah kesehatan. Itu adalah kenikmatan yang tidak bisa dibayar dengan uang, tidak bisa ditipu dengan materi. Iya. Tidak bisa dinilai dengan materi, betul sekali. Artinya itu kan memang kesehatan juga itu harus dijaga kan. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Oh iya sangat itu. Saya sebelumnya minta maaf nih karena mengganggu kesibukannya Pak Kadir ini. Saya undang ke sini tentu mengorbankan waktu. Terus saya sebenarnya bukan mengganggu Pak. Bagi saya ini adalah bersyukur. Ini adalah bagian daripada layanan kepada keumatan, layanan keumatan. Dan di keumatan itu kita tidak mengenal waktu. 24 jam kita harus menyiapkan waktu kita. Iya. Memang seperti itu kesehariannya BMH ya. Artinya jadi melayani umat itu memang menjadi tugas utama dari BMH kan seperti itu. Oh iya Pak, memang didirikan Baitul Mal Hidayatullah itu adalah untuk umat, Ya. dari umat untuk umat. Jadi kayaknya Sehingga waktu kita juga siapkan 24 jam. Bahkan dalam hal pekerjaan kita sampaikan kepada manajer-manajer jangan sampai meng-off-kan HP-nya 24 jam. oh sampai Ya. seperti itu. Sampai seperti itu. Artinya kalau kita posisi tidur, ya HP kita jangan off. Ini kan juga harus ada privasi Ustaz. Nah, itu bagian daripada layanan keumatan. Bahkan orang-orang terdahulu, orang-orang kita dulu, para sahabat, para anbiya, mereka tidurnya itu hanya sedikit, 1 jam, 2 jam. Ya kita ini masih bisa tidur 5 jam, masih bisa tidur 6 jam. Ya kita belum sampai ke sana. Ya cukup kita mengaktifkan HP kita, setidaknya orang itu memastikan kadang-kadang ada yang mendesak. Pernah kami ditelepon jam 1, jam 2, jam 1 malam, dan kita harus layani. Ya. Berat itu bisa seperti itu. Berat bagi orang-orang yang tidak ikhlas dan ringan bagi orang-orang yang ikhlas. Artinya Pak Kadir ini mau bilang dibandingkan kita sekarang ini dengan orang dulu, tingkat produktivitas ini kita sekarang ini masih kurang. Oh masih sangat kurang. Kita melihat saat ini, ya nggak usah jauh Pak. Tadi dari segi jam layan kepada umat, mereka jauh lebih unggul. Belum lagi dari karyanya mereka itu, oh ya, di samping melayani umat juga mereka bisa menulis kitab sampai berjilid-jilid. Itu saking hebatnya itu orang-orang terdahulu kita itu. Ya kan memang sudah seperti itulah sunatullah kan. Artinya semakin kesini ya kualitas itu semakin rendah. Tapi memang juga kita tidak boleh kalah, tetap ada motivasi. Kalau tidak bisa menyamai mereka kan, ya mungkin minimal bisa mengejar ketertinggalan itu. Barangkali begitu Pak Kadir. Oh ya itu harus Pak. Harus. Artinya kita harus berupaya untuk bagaimana mencapai makom itu. Ya mungkin setidaknya kita sampai ke angka 80. Ya, angka 90. Itu kan ideal ya, ideal. Mungkin kita mau melewati para sahabat, ya mungkin itu mustahil. Melewati Abu Bakar, kemudian Umar, apalagi para nabi kan tidak mungkin. Tapi setidaknya kita bisa mencapai angka 90%. Ya kalau dalam akademik ya dalam akademik setidaknya nilai A lah, ya mungkin tidak nilai A plus tapi A ya. Jadi kenapa jadi berat pembicaraan kita ini ya? Iya, antum aja mengarahkan seperti apa itu. Padahal dulu Pak Kadir kita flashback ini ya. Waktu antum masuk di pertama kali di pondok itu 1 SMA. Iya, pertama sekali masuk di sini itu di pondok. Ya, nyantri sebenarnya bukan 1 kelas 1 SMA Pak. Mungkin kelihatannya di situ. Ya, saya masuk pesantren itu sejak 99. Iya. Tapi di Makassar ini 2002. Kelas 1 SMA. Dan kita ketemu di 2002 itu ya. Sama. Saya kalau melihat yang kemarin saya tidak bisa membayangkan Pak Kadir sekarang bisa seperti duduk dengan tegak di kursi yang bagus, kemudian ada label BMH,
terus dipercaya sebagai ketua cabang ya, ketua perwakilan wilayah Ya, Sulawesi wilayah. Selatan. Bisa dong diceritakan sedikit? Ya sebenarnya pertama ya menduduki posisi itu ya bagi kita ya di lembaga dan bahkan umat kita itu adalah komposisi lembaga itu bagian daripada layanan keumatan. Namun untuk menduduki posisi di Ketua BMH Sulawesi Selatan ya tentu juga tidak terlepas dari doa para perintis ini, tidak terlepas dari keterlibatan semua tim gitu ya, dan memang agak sulit ya agak sulit. Saya juga tidak bisa bayangkan kenapa saya bisa duduk di situ ya, tapi karena mungkin takdir Allah mengatakan seperti itu ya, sehingga ya, saya terpilih di situ ya. Padahal di saat itu ada dua calon yang sebenarnya calon yang kita unggulkan ya, termasuk kita di BMH mengunggulkan salah satu calon ya, tetapi Allah berkata lain itu ya. Apa Pak Kadir ini menganggap bahwa memang dari awal Pak Kadir direkayasa untuk menjadi ya seorang pimpinan lah, anggaplah begitu, atau sebagai ketua perwakilan BMH, atau mengalir begitu saja? Ya, kalau saya melihatnya mengalir begitu aja ya, karena belum pernah kita siapkan untuk menjadi sebagai ketua BMH Sulsel di saat itu ya, di tahun 2013 14. Dulu kan Pak Kadir itu kalau tidak salah bergabung di BMH setelah dari Jakarta ya, sempat kalau tidak salah Pak Kadir kepengen menuntut ilmu lebih jauh, akhirnya melarikan diri ke Jakarta waktu itu, kemudian di sana belum ditakdirkan untuk lulus di salah satu perguruan tinggi ternama di Jakarta, akhirnya kembali ke Makassar dan bergabung di BMH. Dari situ berlanjut sampai saat ini dan diamanahkan sebagai ketua BMH perwakilan sosial. Kedepannya kira-kira seperti apa Pak? Nah, tentu ke depan ketika amanah itu diberikan, maka kita yang memegang amanah itu harus sungguh-sungguh optimal ya. Kalau dalam istilah dunia dunia pekerjaan biasa orang menyebut profesional. Kalau kita bekerja di Baitul Mal Hidayatullah bukan profesional, tapi harus muhsinin, orang-orang ikhlas. Ikhlas itu di atasnya profesional ya. Dari segi waktu, dari segi pekerjaan harus profesional ya. Tetapi di luar itu kita harus juga ya bekerja di atas rata-rata. Kalau profesional itu kan ada jam kerjanya ya, jam 8 sampai jam 5 misalnya ya, itu profesional ya. Tapi kalau bekerja di Baitul Mal Hidayatullah itu ya tadi saya katakan bahwa kita harus siap 24 jam. BMH ini kan badan usaha milik Hidayatullah, seperti itu ya. Berarti orang-orang yang bekerja di situ adalah mungkin santri alumni Hidayatullah yang kemudian dipekerjakan di situ, atau bisa menerima orang luar juga. Ya sebenarnya Baitul Mal Hidayatullah ini adalah tentu yang didirikan adalah dari Hidayatullah, Ormas Hidayatullah. Tetapi keberadaan Baitul Mal Hidayatullah ini adalah untuk umat ya, untuk umat. Layanan umat, keumatan. Bukan hanya sebatas melayani Hidayatullah, tapi dia melayani umat Islam secara keseluruhan. Ya. Berarti dia sesuai dengan tagline-nya ini Pak Kadir, AMC rahmatan lil alamin gitu ya, atau kafatan linnas wa rahmatan lil alamin, mungkin ada hubungannya dengan itu? Ya tentu ada ya, karena Islam ini kan dari sejarahnya bahwa Islam ini hadir untuk seluruh alam itu, bukan hanya terbatas kepada manusianya, tapi juga mengalir kepada sampai hewan, kemudian tumbuhan ya, harus memberikan manfaat di situ. Kehadiran kita di Baitul Mal Hidayatullah harus memastikan bahwa ya semua yang ada di alam ini mendapatkan manfaat dari kehadiran kita. Bagaimana istilahnya
sharing programnya, terus sharing pembiayaannya antara BMH dengan kegiatan organisasi. Ya, tentu kita punya karena punya historis dan bahwa di bawah Ormas Hidayatullah, maka dalam hal program ya kita juga memprioritaskan itu ya, mulai dari dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi. Ya, 4 hal ini ya itu menjadi program utama kami di Baitul Mal Hidayatullah. Baik, kaitannya ini pakai dengan Munas. Ini kan sebentar lagi organisasi kita ini akan mengadakan pemilihan ketua umum. Kalau saya sih mungkin bukan pemilihan ya, tapi pelantikan saja lagi seperti itu ketua umum. BMH kira-kira dalam posisi mengambil peran di bagian mana? Ya, kita di BMH sebagai Baitul Mal Hidayatullah ya kita supportingnya, kita memberikan dukungan dalam bentuk satu finansial tentu ya, karena sudah menjadi pekerjaan kita di situ ya, karena ini adalah bagian dari keumatan, maka kita dukung hal itu. Tadi untuk bicara layanan umat, apa memang doktrin awal ketika orang berada di BMH itu atau ketika masuk di BMH memang layanan umat, atau ada program yang lain yang juga tidak kalah penting selain layanan umat itu? Ya, tentu ya, di lembaga kita selain tadi layanan umat ya kan rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin juga kita terjun ke dalam hal-hal kebencanaan, itu juga sosial. Ya juga umat. Cuma di sini kan ada yang Islam, ada yang non, ada yang kita tidak memilih hanya Islam saja, tetapi ketika terjadi bencana semua kita harus bantu ya. Oh, ini yang menarik di bencana. Memang saya perhatikan ya, hampir setiap bencana, khususnya di Sulawesi Selatan dan mungkin di Indonesia, kalau ada bencana BMH selalu ya bisa dikatakan terdepan. Memang BMH juga punya satu divisi khusus untuk kebencanaan atau bekerja sama dengan organisasi. Ya, kita sudah punya kerjasama dengan SAR ya, SAR Hidayatullah ya. Kemudian kita juga kerjasama dengan Posdai ya, sehingga ketika terjadi bencana kita bisa melihat ini yang pas siapa yang turun, dan harus kita menghubungi mitra-mitra kita sehingga kita upayakan ya sebelum 24 jam tim sudah harus di sana, sebelum 24 jam sejak kejadian. Jadi sudah terbangun komunikasi yang dalam seperti itu ya? Iya, sudah terbangun komitmen antara Baitul Mal dengan mitra-mitra yang terlibat. BMH Sulsel secara spesifik sudah terlibat di kebencanaan mana saja? Kebencanaan yang terakhir baru-baru ini adalah Masamba. Iya. Banjir bandang. Itu alhamdulillah kita turunkan tim sampai 100 orang, kurang lebih 100 orang. Ya, saya kan kalau di Masamba, kita bicara Masamba ya. Masamba ini kan hampir sama dengan Palu. Artinya butuh waktu lama untuk recovery kondisi baik secara fisik maupun mental daripada korban. BMH apa datang pada saat bencana saja kemudian setelah itu pergi, atau ada semacam keterlibatan berlanjut gitu? Baik, jadi kita di Baitul Mal itulah untuk khususnya di Masamba, bencana Masamba yang pertama adalah kita turunkan SAR. Lagi-lagi SAR. Ya, SAR pertama SAR ini fungsinya untuk 1 pekan pertama. 1 pekan pertama karena memang di situ yang berfungsi. Ya. Kemudian setelah itu kita perlahan alihkan kepada layanan. Ya, layanan. Karena mereka ini tidak punya rumah, hilang fasilitas yang ada. Sehingga sampai saat ini ya tim kita masih ada di sana, posko kita masih ada di sana melayani warga di pengungsian. Sudah sekian bulan tapi masih ada poskonya? Masih ada. Dan itu masih disupport baik dari segi pendanaan, apalagi logistik dan sebagainya. Masih dari BMH? Masih. Artinya BMH juga masih membuka peluang bagi Muzaki ya istilahnya? Iya, tetap terbuka. Ya, kami masih membuka untuk donasi. Jadi kami membuka donasi, kemudian juga program di sana ya bagaimana tidak berhenti ya, karena bencana seperti banjir ini tidak butuh
butuh waktu panjang itu, tidak hanya 1 bulan 2 bulan, tetapi butuh recovery-nya itu cukup panjang. Ya apalagi ya hampir ratusan bahkan ribuan rumah rusak itu. Ya, belum lagi kalau misalnya masuk, ya minta maaf, masuk misalnya dari misionaris, ya, yang kadang-kadang mereka melihat bahwa ya logistik umat Islam sudah habis. Ya, kadang mereka membersihkan, umat Islam membersihkan, membantu, kemudian setelah selesai mereka yang ambil. Maka kita harus menjaga itu. Baitul Mal Hidayatullah menjaga itu. Ya, sehingga akidah mereka tetap terjaga. Dan saat ini kita punya binaan di sana, binaan tetap itu 50 kakak, 50 kakak di pengungsian Meli. Ya, tetapi kita bukan hanya di situ, kita juga terlibat tempat lain. Tapi posko besar kita di situ. Kalau begini kesibukannya Pak Kadir, kapan istirahatnya Pak Kadir? Ya tentu ada namanya manajemen. Ya, ada namanya manajemen. Jadi tidak semua pekerjaan itu harus kepada ketua, tapi fungsi ketua itu adalah dalam istilah sepak bola itu ada namanya pelatih. Ya, ada namanya pelatih. Ya, sehingga bisa melihat, oh ini yang pas di sini. Ini ada tim ini pasnya di sini. Ya kan kalau anggota saja bisa sibuk sekali, kurang istirahat tentu juga pastilah ketuanya juga kurang istirahat. Bagaimana sebenarnya Pak Kadir ini membagi waktu dengan kesibukan yang ada? Ya, tentu kalau membagi waktu tetap kita bagi bahwa waktu kita ini ada terbagi 3. Ya, pertama adalah layani kepada umat. Karena tugas kita di situ. Kedua adalah waktu bersama keluarga. Ya, ketiga, ya tidak kalah penting, ini waktu yang penting adalah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah. Ya, beribadah. Jadi 3 waktu ini kita harus bagi. Tidak boleh kita mengerjakan satu waktu saja mengabaikan yang lain, itu tidak sehat. Karena yang berat itu Pak Kadir, istri atau anak itu sulit ditinggal. Nah, bagaimana istri Pak Kadir dan anak di rumah? Yang pertama kita berikan dulu penguatan. Ya, penguatan yang kita berikan itu bahwa kita ini adalah kerja di layanan umat. Ya, melayani umat. Maka tentu mereka harus memahami itu. Ya, untuk memahami itu butuh proses. Ya, kita antar mereka. Yang pertama adalah, ya, yang kami lakukan adalah setiap hari bagaimana sebelum beraktivitas kita membaca Al-Quran dulu supaya hati ini lunak itu. Ya, lunak. Dan kita biasa kepada anak-anak bukan hanya sekedar menyampaikan, tetapi memberi contoh. Ya, memberi contoh. Jadi sebelum kita buka WA, sebelum kita yang paling pertama adalah Al-Quran dulu. Ya. Kalau tidak misalnya membaca kitabnya, setidaknya menghafal. Ini juga mungkin karena istrinya Pak Kadir kan sama-sama santri dulu ya, sama-sama santri, jadi mungkin lebih mudah diarahkan. Ada ya semacam sudah sama lah frekuensinya, pemahamannya sudah sama sehingga tidak terlalu sulit untuk apa istilahnya ya, diberikan lagi pemahaman. Kalau seperti itu ya tidak juga Pak, tidak juga. Ya kadang-kadang juga seorang istri namanya manusia ya, ya kadang-kadang protes itu. Kita juga ini umat, ya kita juga. Kan kita tetap harus selalu memberikan penyegaran, penguatan, ya. Kemudian kita sisakan waktu, mungkin sekali sebulan kita harus jalan bareng, ya. Sekarang sudah berapa anggota Pak? Ya kalau anggota sih baru 4. Baru 4, artinya masih mau tambah lagi nih? Oh iya jelas Pak, umat Islam itu harus memproduksi sebanyak-banyaknya. Wah, kalau terlalu banyak kan Indonesia juga ini malah ada program KB kan, bagaimana mensinkronkan program pemerintah dengan program pribadi? Oh jelas itu Pak, pemikiran yang salah kalau seperti itu. Yang benar itu adalah bibit yang unggul maka juga harus melahirkan kadar yang banyak. Kalau misalnya seorang preman saja dia berani melahirkan anak sampai sekian, ya maka kita yang unggul masa justru kita takut? Padahal yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terbalik, kadang-kadang terbalik. Ya.